Baik-baiknya untuk menambah pengetahuan kita tentang syariat ajaran Islam ini, apatah lagi setiap hari Senin kita telah menetapkan kajian khusus kita, yaitu pelajaran tentang tauhid atau akidah. Yang saya sudah sebutkan sebelumnya, tidak ada satu nabi dan rasul yang Allah kirimkan ke muka bumi ini kecuali pasti berdakwah tentang tauhid. Dan itu Allah ceritakan dalam Al-Quran, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhiya ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Aku tidak pernah mengutus seorang rasul sebelum wahai Muhammad, melainkan kuwahyukan kepada mereka itu, la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada sembahan yang benar kecuali aku Allah, sembahlah aku. Itulah tauhid. Yang kemarin saya sudah sebutkan, banyaknya ternyata dukun-dukun yang bersembunyi di balik nama Ustadz, Kiai, Gus, yang sekarang dibongkar oleh pesulap merah. Nah, ini menandakan bahwa akidah tauhid kita perlu untuk kita kaji lagi, kita dalami, dan mari kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan akidah dan tauhid yang benar sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, malam ini insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang perkara-perkara yang dapat membatalkan kesempurnaan tauhid. Ya, kalau pembahasan sebelumnya sudah kita jelaskan tentang hal-hal yang dapat merusak tauhid. Kalau ini adalah yang dapat mengurangi kesempurnaan tauhid seseorang. Maka sebagai seorang muslim harusnya dia bersih daripada perusak-perusak tauhid. Nah, ini adalah pembatal kesempurnaan tauhid yang poin nomor 5. Ya, sudah 4 poin telah kami sebutkan. Nomor 5 adalah termasuk hal yang dilarang bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, yang perbuatan itu dapat merusak kesempurnaan tauhid kita, yaitu mencaci maki angin. Ya, mencaci maki angin. Enggak boleh itu. Nelayan kadang-kadang yang nelayan yang tradisional biasanya mengandalkan angin untuk berlayar. Nah, kalau tidak ada angin biasa dia maki-maki angin. Kalau anginnya kencang dia maki-maki juga. Ya, mungkin kita di kota nggak terlalu gimana ini, ya. Tapi mungkin ini lagi Agustus ini angin lagi, ya, lagi kencang-kencangnya, nggak boleh kita memaki-maki angin. Dengar, ya, tuntunan para ulama. Angin ini adalah merupakan makhluk di antara makhluk Allah yang dia bertiup kencang atau bertiup ringan itu sesuai dengan perintah Allah. Jadi pada waktu kita memaki dia karena tidak sesuai dengan selera kita, maka sungguh kita telah memaki ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan ini dilarang dalam Islam. Dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan, anna rajulan la'ana riha inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika di zaman Nabi SAW ada seseorang mencaci maki angin, dan didengar oleh Nabi SAW caci maki orang tersebut. Faqala la tal'anur rih. Maka Nabi SAW langsung mengatakan, jangan engkau melaknati angin. Fa innaha ma'murun. Karena angin itu sedang diperintahkan Allah. Wa innahu man la'ana syai'an laisa lahu bi ahli raja'at la'natu alaih. Siapa melaknati sesuatu, maka laknatnya itu akan kembali kepada orang yang melaknati. Maka tidak boleh kita melaknati angin. Sama dengan kemarin pembahasan saya, tidak boleh melaknati sesama muslim. Wahai kafir, wahai mujrim, wahai pendosa, itu enggak boleh dalam Islam. Ya. Nah, angin saja yang bukan manusia, angin saja mungkin menurut kita dia enggak mendengar, dia enggak bisa berbicara. Dalam tuntunan Islam dilarang kita mencaci maki angin. Ya, ini diantara hadis yang menceritakan tentang, ya, larangan tersebut.
Dan kata para ulama, barang siapa berkeyakinan bahwa angin ini datang dengan sendirinya, berhembus semau-maunya, kencang dengan seingin-inginnya, maka orang ini telah terjerumus kepada kemusyrikan. Jadi kita sebagai orang Islam yang berakidah ahli sunnah wal jamaah, kita wajib meyakini bahwa angin ini tidaklah dia berhembus kecuali perintah Allah. Tidaklah dia menjadi kencang kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan begitu seterusnya. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rihu min rauhillah ta'ti bir rahmati wa ta'ti bil azab." Angin itu adalah merupakan rahmat di antara rahmat-rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa mendatangkan rahmat dan bisa mendatangkan azab. Ya, hadis Nabi ini ya. Ar-rihu min rauhillah ta'ti bir rahmati wa ta'ti bil azab. Fa idza ra'aitumuha fala tasubbuha. Maka jikalau kalian melihat angin sedang berhembus, jangan coba-coba kalian mencaci dan memakinya. Fala tasubbuha wasallallahu khairaha, dan mintalah kepada Allah kebaikan angin yang datang ini. Wasta'idzu billahi min syarriha, dan berlindunglah kepada Allah dari keburukan yang ditimbulkan akibat angin ini. Jadi kita orang Islam yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, kalau datang angin yang tidak cocok dengan kita, dua permintaan kita. Yang pertama, berdoa kepada Allah supaya angin ini mendatangkan manfaat. Yang kedua, berlindunglah kepada Allah supaya angin ini tidak membawa murka atau azab dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ini hadisnya. Di surah Ar-Rum ayat 46, Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita tentang kabar berita gembira yang dibawa oleh angin. Wa min ayatihi an yursilar riyaha wa min ayatihi an yursilar riyaha mubasysyirat. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin-angin yang membawa berita gembira. Jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita, surah Ar-Rum ayat 46, di antara tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala, Allah kirimkan angin yang membawa kabar gembira. Mungkin Anda bertanya, "Ustaz, sejak kapan angin membawa kabar gembira?" Ya, karena Bapak di kota. Orang kampung, ada tanaman-tanaman tertentu tanpa angin gak bisa berbuah. Karena dengan datangnya angin itu, bunga-bunga tanaman tersebut akan saling kawin mengawini, sehingga berbuahlah tanaman tersebut. Misal jagung, ya, milu, itu tanpa angin nggak berbuah dia. Makanya di surah Al-Hijr ayat 22 Allah Subhanahu wa taala tegaskan itu. Wa arsalnar riyaha lawaqih, dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan mereka. Ya, jadi angin itu asbab tumbuh-tumbuhan tertentu bisa kawin. Nah, ini mudah-mudahan hal yang sepele, hal yang kecil, tapi kalau kita tidak dengar, bisa saja kita terjerumus kepada perbuatan yang merusak tauhid kita. Ya, jadi jangan mencela angin. Apapun itu, ya, mau angin kencang, mau angin biasa-biasa saja, ini terang segerah, tidak ada AC, angin kok nyabat tiup-tiup no. Ya, jangan. Mintalah kepada Allah kebaikan angin dan berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari ya buruknya angin itu. Karena tadi kata Nabi, sesungguhnya angin itu hanya dua kemungkinannya. Imma dia datang membawa rahmat, apa rahmat sudah datang, atau dia datang membawa azab. Maka kalau dia datang membawa rahmat, mintalah kepada Allah rahmat angin tersebut. Dan kalau dia datang bawa azab, mintalah berlindunglah kepada Allah daripada siksa yang dibawa oleh angin tersebut. Kadang angin sekarang kan sudah macam-macam. Ada angin puting beliung, ya. Ada angin topan, ada angin macam-macam lah sekarang. Dan tidak jarang berita kita dengarkan di televisi, sekian banyak rumah-rumah, bahkan kampung dihancurkan oleh angin. Jadi jangan pandang enteng itu angin. Maka jangan main-main kita. Satu makhluk Allah Subhanahu wa taala berupa angin,
Sehebat apapun kita, tidak mampu kita untuk membendung angin itu kalau datang dia membawa bencana adab dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala pada petaka yang dibawa oleh angin ini, dan kita memohon kepada Allah mudah-mudahan negeri yang kita cintai ini, negeri-negeri kaum muslimin senantiasa diberikan angin-angin yang membawa rahmat bagi mereka semua. Nah, apa yang harus kita baca apabila angin itu bertiup? Ini nih, hafal doa ini. Ya. Jadi ada diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila angin bertiup, ini disebutkan dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Jadi kalau antum ragu dengan kesahihan hadisnya, saya bilang hadis ini riwayat Imam Bukhari Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza asafatir rihu." Nabi SAW di zamannya apabila angin berhembus, faqal, beliau membaca, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan angin ini dan kebaikan yang dibawa oleh angin ini. Jadi kalau nggak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia saja. Ya Allah, sekali lagi, aku memohon kepadamu kebaikan dari angin ini dan kebaikan yang dibawa oleh angin ini. Ya, kalau bahasa Arabnya, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi. Dan aku memohon kepadamu kebaikan yang dikarenakan oleh angin ini. Jadi 3 hal kita minta kebaikan, ya. Sekali lagi, kita minta kebaikan kepada Allah atas angin ini, dan kebaikan yang dibawa oleh angin ini, dan kebaikan yang ditimbulkan oleh angin ini. Itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi, kebaikan yang ditimbulkan oleh angin adalah tumbuh-tumbuhan kita berbuah. Tanpa angin dia enggak berbuah. Kebaikan yang dibawa oleh angin adalah dia bisa mentiup. Bayangkan kalau angin datang enggak bertiup, enggak bisa kawin juga tumbuh-tumbuhan kita kan gitu. Maka doa ini sebaiknya petani-petani hafalin doa, ya. Supaya Allah terus angin rahmat di kampung tersebut. Ya. Tapi ini alhamdulillah ada live, ya, siaran langsung. Jadi banyak yang bisa dengar meskipun tidak hadir di sini. Ya, mudah-mudahan di kampung-kampung juga bisa mendengar. Saya kaget. Beberapa bulan yang lalu saya pulang kampung. Ternyata orang di kampung saya itu setiap Senin dan Kamis mereka udah pakai televisi besar. Jadi digandeng handphone ke televisi, dan banyak yang duduk menunggu ceramah. Mereka bilang, kami tunggu-tunggu ceramah Ustadz tidak ada, ternyata Ustadz di kampung. Ya. Jadi Masya Allah, ini alat yang kecil ini nih, subhanallah bisa tembus sampai di kampung-kampung. Ya. Makanya alhamdulillah berkah selalu bagi Mas Rafi yang tanpa kami kasih uang untuk beli pulsa, beliau dengan sukarela alhamdulillah berkontribusi untuk bisa menyiarkan langsung, dan tidak ada yang perlu untuk dirahasiakan. Saya nggak minta untuk jangan disiarkan ini. Semua yang saya sebutkan ini insyaallah dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW, yang tidak ada yang dikhawatirkan, ini tidak boleh disiarkan. Tidak. Ya, insyaallah semuanya silakan untuk disiarkan. Nah, ini nih. Jadi doa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi. Kemudian yang kedua, wa a'udzubika min syarriha. Aku berlindung darimu ya Allah daripada keburukan angin ini. Wa syarri ma fiha, dan keburukan yang dibawa oleh angin ini. Wa syarri ma ursilta bihi, dan keburukan yang akan ditimpulkan oleh angin tersebut. Jadi ini Pak, ya, doa secara teks oleh riwayat Imam Bukhari Muslim, ya, yang Nabi SAW sebutkan apabila kita melihat angin atau apabila angin itu berhembus, bacalah doa ini. Ya. Cuma sekali lagi, ini sangat baik bagi petani-petani. Andai 50% petani-petani ini baca doa ini, saya yakin pasti bagus dalam petanaman. Karena janji Allah, walau amana ahlul qura la fatahna alaihim barakatin minas samawati wal ard. Jikalau penduduk satu kampung itu beriman kepada Allah, kami bukakan pintu-pintu berkah dari langit dan dari bumi.
Kalau Allah sudah buka pintu berkah, Masya Allah pasti akan berlipat-lipat ganda tanaman yang mereka panen. Tapi ini padi baru tanam, malam keong bagi satu malam habis. Ya, kenapa? Padahal sarjana ekonomi antum tahu, setiap tahun itu di Indonesia ribuan ya yang diwisuda sarjana ekonomi. Tapi kita lihat perekonomian kita. Apalagi pasca corona ini, sangat banyak orang miskin tambah miskin. Jadi sekedar ilmu pengetahuan saja tidak cukup. Sekedar melahirkan para sarjana-sarjana ekonomi belum cukup. Harus ada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini janji Allah. Walau amana ahlul qura la fatahna alaihim barakatin minas samawati wal ard. Jikalau penduduk satu kampung itu beriman kepada Allah, pasti kami akan bukakan bagi mereka pintu-pintu berkah dari langit dan pintu-pintu berkah dari bumi. Dan itu terjadi, kalau Bapak bisa buka nanti di rumah, baca surah Saba. Surah Saba ini menceritakan tentang kisah negeri Saba. Yang pada waktu itu, ringkas ceritanya, negeri Saba ini adalah negeri yang gersang. Negeri yang miskin. Tapi datang seorang penceramah di sana. Datang seorang ustadz. Dan disambut ustadz ini. Mereka beramai-ramai belajar kepada ustadz tersebut. Mereka taat kepada Allah. Mereka taat kepada Rasul. Mereka amalkan ajaran yang disampaikan oleh sang ustadz tersebut. Subhanallah, tidak menunggu lama. Hanya dengan beberapa bulan, bahkan mungkin 1-2 tahun, negeri mereka menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Disebutkan dalam Al-Quran itu. Negeri yang aman, nyaman, sentosa, dan kekayaannya melimpah. Sampai-sampai saya baca dalam tafsir surat Saba itu, orang untuk memetik buah-buahan di atas tidak perlu manjat. Cukup mereka gelar seperti terpal di bawah, langsung jatuh-jatuh itu buah. Setelah mereka kumpul, tidak jatuh lagi. Pokoknya kalau datang untuk petik, gelar saja, langsung jatuh-jatuh itu buah-buah tersebut. Tapi itu tidak bertahan berapa lama. Setelah masyarakatnya dengan kemewahan itu, mereka mulai lupa dengan Allah. Mereka mulai berbuat maksiat dan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala murka dan Allah jadikan kampung tersebut sekarang dikenal dengan laut mati. Ya. Jadi Allah tenggelamkan kampung tersebut menjadi laut. Kalau pesawat lewat situ jatuh. Ya, itu negeri Saba dahulu. Allah ceritakan di Al-Qur'an surah Saba kalau antum baca itu, ya. Nah, Indonesia ini bukan hal yang mustahil. 50% saja petani-petani ini beriman kepada Allah. Makan topi petani ini jarang yang sholat 5 waktu. Ya, antum pergi ke kampung-kampung, boro-boro mau sholat, dia bilang ini baru turun sawah jam 2 siang misalkan. Masa jam 3 jam 4 berhenti mau sholat asar, tuh orang berpece-pece begini, asik membakar jakang, nanti sejam 6 berhenti, bagaimana mau sholat asar? Jam 6 dari sawah ke rumah, mandi, selesai mandi, so isya, ya so lapar, adzan dikumandangkan, dia makan, habis makan, sudah selesai orang sholat isya, nah tidur, bangun kamar jam 6, so habis subuh, jadi memang tidak laksanakan sholat tersebut. Nah bagaimana mau berkah kalau seperti ini para petani-petani kita? Ya, makanya kita berharap mudah-mudahan ustadz-ustadz penceramah-penceramah ini, saya sangat berharap tidak usah orang baku sikut-sikut, tidak usah orang saling mencerca. Kasihan Indonesia ini banyaknya orang-orang awam yang belum sholat 5 waktu, banyaknya orang yang belum tahu ngaji. Orang sesama ustadz cuma baku hantam, hei anda bid'ah, hei anda kafir, cuma aku tunjuk begitu orang. Padahal orang-orang awam ini kasihan, butuh orang nasihat-nasihat, butuh orang motivasi-motivasi supaya mereka belajar agama, supaya mereka sholat 5 waktu, supaya mereka tidak musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ini pencacian kepada angin. Oh, petani-petani kalau dia lagi bakar kobong, kok angin batiup, maki-maki habis dia. Iya, saya karena orang kampung dia tahu persis tentang seperti ini. Nah, ini ternyata dalam hukum Islam dilarang, kita tidak boleh memaki angin itu. Ini ya dalilnya sudah saya bacakan kepada Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu, mari hendaklah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menganggap sepele tentang masalah angin ini, bahwa sesungguhnya angin imma dia mendatangkan rahmat atau naudzubillah dia mendatangkan azab. Maka mari kita amalkan tuntunan Islam. Apabila angin itu berhembus, apa yang harus kita laksanakan?
Juga disebutkan dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari Muslim juga, Siti Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, "Kana idza ra'a gayman aw rihan urifa dzalika fi wajhi." Kata Siti Aisyah, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau angin mulai berhembus dan awan mulai menghitam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pucat wajahnya. Ini kata Siti Aisyah, ya, istri beliau. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau angin berhembus sama 4 orang, kalau semua ujang itu kan biasanya semua angin, sumendung. Nah, Nabi SAW karena di Arab kan jarang hujan ya di sana. Nah, Nabi SAW kalau ini terjadi, kata Siti Aisyah, urifat min wajhi, langsung pucat wajahnya. Faqalat ya Rasulullah, aran nasa idza ra'ul ghaib farihu raja'an an yakuna fihi al-matar wa araka idza ra'aitahu arabta fi wajhikal kariha. Ya Rasulullah, kata Siti Aisyah, istrinya, aku melihat kebanyakan orang, kalau angin berhembus, mendung terjadi, langit mulai menghitam, orang-orang pada senyum dan senang, karena hujan mau turun. Tapi kalau engkau, pucat wajahmu, seakan-akan engkau ketakutan. Kenapa ya Rasulullah? Nah ini nih, hadisnya saya bacakan sama antum. Qalat, faqala ya Aisyah. Maka Nabi SAW menjawab, wahai Aisyah istriku, ma yu'amminni an yakuna fihi adabun qad udhiba qaumun birrih wa qad ra'a qaumul adabu faqalu hadza 'aridun mumtiruna. Wahai Aisyah, kata Nabi SAW, apa yang bisa menjamin untukku seandainya setelah terjadi angin tadi itu dan langit mulai menghitam, tiba-tiba ternyata ini tanda azab yang akan mengazab kita. Siapa jaminannya? Karena orang-orang dahulu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala juga dengan angin. Seperti kaum Nabiullah Lut, Nabiullah Hud, ya. Ad, ya, wa amma adun fa uhliku birihin sarsarin atiyah sakharha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuma fataral qauma fiha sar'a. Kaum Ad, Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada mereka angin dingin selama 7 hari 8 malam, menghembus kepada mereka, mati semua mereka bergelimpangan. Yang setelah hari ke-8 digeser begini sudah tidak ada dagingnya, ya, jadi tinggal tulang dan kulit, dagingnya habis, ya, entahlah diisap oleh angin tersebut. Maka Nabi SAW kalau datang angin dan menjadi mendung, beliau bukan bersenang karena hujan mau turun. Beliau takut jangan sampai ini adab seperti adab yang pernah diturunkan Allah kepada kaum-kaum sebelumnya. Sampai segini khawatirnya Nabi kepada kita umatnya. Kong torang minta bersalawat kepada Nabi, ya. Kong torang kurang ajar kepada sunnah-sunnahnya Nabi, ya. Orang yang pelihara jenggot, orang sosere, kambing. So habis Idul Adha masih piara jenggot, ya. Jangan. Ya sesungguhnya Nabi SAW juga berjenggot, ya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu juga berjenggot. Umar bin Khattab, sahabat-sahabat semua, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Bilal bin Rabah, semua mereka berjenggot. Coba antum baca hadis-hadis Nabi SAW. Andai ini sesuatu yang tidak baik, tentu mereka tidak melaksanakannya. Kalaupun antum tidak mau melaksanakan, itu urusan antum. Tidak apa-apa, hukumnya juga sunnah, ya, bukan hal yang wajib. Tapi jangan antum sosere, jangan antum ejek mereka yang mengamalkan sunnah Nabi SAW. Saya kira, ya, ini poin yang pertama. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat kita bahwa sekali lagi angin ini masalah yang sepele, masalah kecil, tapi jangan sampai asbab itu rusak tauhid kita, seperti yang saya telah jelaskan tadi. Semoga ini bisa kita pahami bersama. Baik, yang keenam, termasuk perbuatan yang dapat membatalkan kesempurnaan tauhid seseorang adalah tidak mau memberi kepada orang yang meminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini nih.
Ini kuat di Indonesia. Kalau antum pernah tinggal di Arab biar cuma 1 bulan. Jadi orang Arab itu kalau meminta, dia pakai nama Allah. Wallahi ana miskin. Demi Allah, saya ini orang miskin. Gitu kan. Nah, dalam Islam, kalau ada orang yang pakai nama Allah begini nih, kontraknya kasih, ini merusak tauhid kita. Makanya kita dilarang meminta dengan pakai nama Allah. Kecuali sangat berhajat. Antum 3 hari belum makan, Pak Haji, udah 3 hari nggak makan karena nggak ada duit, nggak ada makanan sama sekali. Kalau nggak makan hari ketiga ini mati, itu boleh. Demi Allah 3 hari kita belum makan, tolonglah berikan saya uang biar cuma 5.000. Itu boleh itu, ya. Tapi yang penting kalimat ini jangan dipermainkan. Yang sampai orang yang tidak bertanggung jawab dia pakai demi Allah, Pak bantulah saya belum makan. Kontonya kasih berdosa orang, gitu kan? Nah. Antum dengar nanti penjelasan para ulama tentang hal ini. Kata para ulama, apabila ada orang meminta haknya dengan nama Allah kepada kita, misal antum akhi, antum minjam uang sama anak 1 juta. Kok anak seperlu? Mungkin anak mau minum susu, anak nggak ada duit ini. Demi Allah Pak, bayar juga kemarin kasihan kita pakai uang itu 1 juta. Kita perlu sekali uang ini nih. Kalau antum ada uang, lalu antum tidak kasih, nah berdosa antum. Ya, nah ini kata para ulama, apabila seseorang datang dengan mengatasnamakan Allah, meminta haknya kepada kita. Ini kuat yang paling sengsara ini pengadilan. Kan 2 orang bersengketa. Pak Haji dengan Bapak. Baku rampas tanah. Tanah ini punyanya Pak Haji. Cuma karena antum bos, antum ambil aja. Pakai pengacara, sokok dengan uang, kelar Pak Haji. Ya kan begitu. Artinya ini hal yang sudah biasa orang dengar. Nah, di pengadilan nanti, Pak Haji bilang, demi Allah, wahai hakim, tanah itu kasihan warisan dari kita papa. Kita kasihan yang dapat warisan itu tanah. Kita hak itu, semua surat-surat terhadap pada kita. Tapi karena pengacara mahal yang dilawan ini nih, yang dia sudah disogok dengan sogokan yang besar, kalah Pak Haji. Nah, hakim, hati-hati ente. Ya. Di dunia mungkin dia selamat. Tapi di akhirat dia tidak akan selamat. Makanya dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan, andai hakim itu tahu apa balasannya di dunia, sesungguhnya hakim itu kaki satunya itu sudah di neraka. Tinggal kaki satu ini yang akan menariknya. Andai dia adil, maka dia akan selamat dari neraka itu. Tapi kalau dia tidak adil, nauzubillah. Ya, makanya jangan gampang itu menjadi hakim, setengah mati, memutuskan perkara orang. Ya, ini. Apabila dia dengan mengatasnamakan Allah meminta haknya, atau dia mengatasnamakan Allah karena punya kebutuhan yang mendesak, dan kita punya kelebihan untuk memberinya, lalu kita tidak beri, nah disinilah yang saya bilang tadi, disinilah kita berdosa. Tapi ada orang datang ke kita, minta, Om, bantu akang kesian kita pe anak 1 bulan SPP belum bayar, napa DP guru so ancam-ancam kalau nyala sungkas keluar. Kalau terang tidak ada uang, itu tidak apa-apa. Tapi kalau terang ada uang dalam Islam, orang yang sudah mengatasnamakan Allah harus kita bantu. Ya, harus kita bantu. Ini hadis-hadisnya panjang-panjang. Di antara hadis yang pendek ini, hadis Imam Tirmidzi, Nabi Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbirukum bisyarrin nas?" Maukah kalian ku beritahu manusia yang paling buruk, yang paling jahat? Rajulun yas'alu billahi wa la yu'ti bih. Seseorang yang datang meminta kepada dia
dengan mengatasnamakan Allah, lalu orang ini mampu memberi tapi dia nggak kasih, itu orang yang paling buruk, yang paling jahat kata Nabi. Jadi ini hadisnya ya, bukan cuma dibuat-buat saja, tapi ada hadis yang menceritakan dan menguatkan kepada kita tentang hukum orang yang datang meminta kepada kita dengan mengatasnamakan Allah. Cuman yang tahu ini yang bawa-bawa ini map, yang mengatasnamakan panti asuhan, ya, atau masjid apa begitu, atau pesantren. Nah, ini kan bawa nama Allah ini. Ini kalau betul, alhamdulillah. Tapi kalau tidak betul, nah ini juga ya masalah sebetulnya. Ya, karena bukan cuma di kota-kota, saya lihat di desa-desa juga banyak yang mengeluh ya tentang proposal yang map-map yang mereka bawa itu. Dalam hadis yang lain kata Nabi, man ista'adza billahi fa'idzuha. Siapa yang datang meminta dengan membawa atas nama Allah, maka bantulah, berilah. Tetapi kesimpulannya adalah tidak baik meminta dengan menyebut nama Allah ini, ya. Dalam Islam sebetulnya kita dilarang. Jadi kalaupun antum minta-minta tolong, antum minta bantuan, nggak perlulah bawa nama-nama Allah, ya, karena itu tidak baik. Itu boleh kita pakai apabila kita kepepet seperti yang saya bilang tadi. Antum semua mati, antum sudah tidak punya daya sama sekali, butuh sekali pertolongan orang, maka ini boleh kita pakai nama Allah. Tapi kalau masih lapang, masih longgar, masih bisa, nggak usahlah pakai nama Allah karena hal tersebut dilarang ya kita. Ini ada hadis-hadis ya, hadis Imam Bukhari juga menceritakan tentang hal tersebut. Nah, berikutnya yang ketujuh. Termasuk perbuatan yang dapat merusak kesempurnaan tauhid kita adalah su'udzon billah, berburuk sangka kepada Allah. Nah, ini banyak ini orang yang terjerumus kepada su'udzon billah. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan, anna Allah azza wa jalla qala, ana 'inda dhanni 'abdi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi. Aku sesuai dengan prasangkaan hambaku. In dhanna bi khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Kalau hambaku berprasangka baik kepadaku, maka aku akan berikan kebaikan kepadanya. Tapi kalau hambaku berprasangka buruk kepadaku, maka aku akan berikan keburukan kepadanya. Misal, saya sudah siapkan semua berkas, saya sudah melamar dengan baik-baik, saya sudah berdoa, saya sudah tahajud, bahkan saya bernazar. Kok saya nggak diterima menjadi karyawan di perusahaan tersebut? Allah tidak adil, ya. Allah ini tidak mendengar doaku, maka Allah semakin menjauhkan ya permintaan-permintaanku kita untuk dikabulkan. Jadi Allah itu sesuai dengan prasangka kita. Maka jangan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Nabi Rasulullah SAW bersabda, ana inda dhanni 'abdi bi falyadhunnu bi ma syaa'. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, aku sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku, maka hendaklah dia menyangka terhadapku apa yang diinginkannya. Jadi bersangkalah yang baik-baik kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa yang kita inginkan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena baik sangkanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, di sini ada contoh-contoh su'udzon kepada Allah. Bagaimana contoh-contohnya buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala itu? Misal,
Ada orang punya keyakinan bahwa sembahan-sembahan orang musyrik, entahlah itu sesajian-sesajian yang ditaruh di bawah-bawah pohon, atau nasi kuning yang diberi makan kepada jin-jin yang mereka anggap sakti, atau buah-buahan yang dihilir di lautan. Kalau dia yakin bahwa apa-apa yang mereka buat itu adalah benar, maka dia telah bersuuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ini, Pak, kemusyrikan yang orang laksanakan ini sekarang tidak boleh orang akui itu. Karena kalau antum percaya dengan itu, masuk juga kita kepada kemusyrikan. Maka kita harus meyakini bahwa perbuatan itu Allah tidak suka. Allah marah. Allah tidak mau dipersekutukan dengan perbuatan-perbuatan seperti itu. Nah ini ya diantaranya. Atau ada yang punya prasangka bahwa Allah itu punya sekutu-sekutu, Allah itu punya anak, Allah itu punya pembantu-pembantu. Ya, kalau kita punya keyakinan seperti ini sama dengan orang musyrik, maka kita ya sudah termasuk yang menjadi orang musyrik juga seperti mereka. Maka dari itu kita harus kuatkan akidah ini. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu satu. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita minta pertolongan dan hanya kepada Allah kita menyembah. Ini harus kita kuatkan tentang akidah dan tauhid kita seperti ini. Ya. Kemudian di surah Ali Imran ayat 154 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah." Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah Subhanahu wa taala seperti sangkaan orang-orang jahiliyah. Jadi orang-orang jahiliyah punya prasangka yang tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan para ulama, prasangka yang tidak baik orang-orang jahiliyah dahulu itu adalah bahwa mereka punya prasangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menolong rasulnya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan memenangkan agamanya. Jadi orang-orang jahiliyah dahulu mereka yakin tidak mungkin Muhammad ini diterima dakwanya. Tidak mungkin agama yang dibawa Muhammad ini bisa tersebar. Orang-orang jahiliyah dahulu yakin sekali dengan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita. Jadi jangan sampai di zaman kita sekarang ada ustaz, jamaahnya sedikit, dia buka pengajian, orang-orang yang ikut cuma orang-orang miskin, anak-anak yang ingusan. Jangan sepelekan. Ya, tidak boleh orang menganggap remeh dengan agama Allah yang sedang diperjuangkan seperti ini. Karena menganggap remeh agama Allah yang sedang diperjuangkan seperti ini sama dengan yang terjadi di jahiliyah di zaman Nabi. Orang-orang menganggap remeh kepada dakwanya Nabi. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 154. Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan prasangka yang tidak baik seperti prasangkanya orang-orang jahiliyah dahulu. Maka para ulama menjelaskan ini prasangka orang jahiliyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak mungkin agama Allah ini akan menang. Tidak mungkin Islam ini akan tersebar. Tidak mungkin Nabi Muhammad ini akan diterima. Dan itu dibuktikan waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif. Tidak ada satupun yang menerima dakwanya Nabi SAW. Justru semuanya mereka rame-rame mengambil batu dan melempar Nabi SAW dengan batu. Sampai Nabi SAW lari dan bersembunyi di antara dua bukit yang ada di Uhud, di tempat yang Nabi SAW datang di Taif itu. Sampai pada akhirnya datang malaikat Jibril dan memberikan penawaran kepada Nabi, "Wahai Muhammad, jika engkau mau, kuperintahkan dua bukit ini untuk menghimpit mereka. Sudah terlalu kurang ajar mereka." Tapi Nabi SAW tidak menerima tawaran Jibril itu. Nabi SAW berharap mudah-mudahan anak keturunan mereka akan beriman dan menerima ajaran yang kubawa ini. Jadi tidak boleh kita menyepelekan guru-guru ngaji. Meskipun mungkin guru-guru ngaji ini tidak ada gaji. Ya, tidak boleh kita menyepelekan penceramah-penceramah. Meskipun dasar-dasar tauhid mungkin yang dia jelaskan, ya, materi-materi ringan mungkin yang disampaikan. Tapi orang-orang yang berkecimpung dalam perjuangan dakwah ini, kita harus hormati mereka, kita harus bantu mereka, kita harus yakin apa yang mereka perjuangkan ini akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah As-Saff ayat 8, "Wallahu mutimmu nurihi
walau karihal kafirun. Allah pasti akan menyempurnakan cahaya agamanya ini meskipun orang-orang kafir membencinya. Jadi yakin bapak-bapak ibu sekalian, Islam ini pasti akan menang. Dakwah-dakwah ini pasti akan tersebar. Keadilan hukum Allah pasti akan ditegakkan. Cuman mungkin belum waktunya. Maka kita melihat sekarang ini ada yang disebut dengan Sohwah al-Islamiyah, kebangkitan Islam. Coba lihat di Turki, Masya Allah, salat subuh itu di lapangan orang salat subuh. Saking banyaknya orang-orang kembali ke jalan yang benar. Kita melihat berbagai macam negara-negara yang tadinya banyak kafir, sekarang mulai berbondong-bondong orang masuk Islam, ya, dan mereka mau belajar tentang Islam. Saya diceritakan oleh beberapa kawan yang biasa dakwah ke luar negeri. Saya belum pernah dakwah ke luar negeri. Ada teman-teman yang biasa dakwah ke luar negeri, itu mereka cerita di Amerika saja. Terus saya ceramah dia di satu tempat, itu yang dengar ceramah itu ada 3 kelompok. Kelompok pertama adalah orang Islam. Kelompok yang kedua mu'alaf, baru masuk Islam. Kelompok yang ketiga yang pingin tahu Islam, belum Islam dia, tapi dia pingin tahu. Hampir setiap majlis ta'lim yang mereka isi itu begitu, ya. Yang hadir itu bukan semuanya Muslim. Nah, maka perkembangan Islam sekarang mulai diperebutkan. Bahkan sekarang ekonomi syariah, ya, kalau orang tahu, cuma di Indonesia saja mungkin tidak terlalu banyak dilirik, tapi di luar negeri, misalkan di Inggris, Masya Allah, bank-bank syariah sangat ramai diperebutkan. Ya, nah ini kemudian di Indonesia mulai muncul bank-bank syariah, tapi meskipun mungkin belum banyak diminati, tapi perlu antum tahu, orang-orang yang mulai paham tentang Islam, tahu itu riba, bagaimana hukumnya, bagaimana ancamannya, orang-orang sekarang mulai beralih kepada bank-bank syariah, kepada muamalah syariah, dan mulai meninggalkan muamalah jahiliyah yang bercampur dengan ribawi itu. Nah, mudah-mudahan apa yang kami sebutkan ini ya bisa berguna, bermanfaat. Mohon maaf karena waktu Isya juga sudah masuk. Semoga kita sehat walafiat, panjang umur, bisa kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Jangan ya berputus harapan, tetap semangat, ajak istri, ajak suami, ajak anak-anak, ajak teman, kerabat kita untuk sama-sama kita meramaikan masjid yang kita cintai, kebanggaan orang Sulawesi Utara. Untuk sama-sama kita salat maghrib berjamaah di sini dan kita mendengarkan ceramah agama, kajian Islam yang insya Allah banyak manfaat yang kita dapatkan. Dan bila ada hal-hal yang kurang berkenaan dengan kita atau kurang jelas penjelasan kami, boleh nanti ditulis pertanyaannya dan ditaruh di atas meja sini. Ya, boleh pertemuan yang akan datang nanti insya Allah sebelum kita mulai kami akan jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dari kami cukup sekian, terima kasih. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.